Sejarah anatomi dan fisiologi. Anatomi, pengertian, serangkaian pengetahuan tentang susunan dari bagian-bagian beserta perlengkapan tubuh yang membentuk suatu sistem fungsional dalam keadaan normal. Sejarah anatomi, ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah anatomi mulai dari kejadian pemeriksaan korban persembahan pada masa purba hingga analisis rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Anatomi kuno. 1. Abad 1600 sebelum Masehi. Mesir kuno mengetahui beberapa organ dan pengetahuan tentang pembuluh darah. 2. Abad 4 sebelum Masehi. Aristoteles berhasil membedakan pembuluh balik atau vena dengan pembuluh nadi atau arteri dan hubungan organ-organ yang lebih akurat. 3. Abad 6 sebelum Masehi. Hippocrates menemukan ilmu dasar sistem rangka, otot, dan kerja organ ginjal. 4. Abad 4 sebelum Masehi. Heropilos dan Erasistratus mempertunjukkan pembedahan mayat pada dinasti Ptolemais serta mengembangkan ilmu anatomi berdasarkan struktur asli tubuh manusia. 1. Abad 2 Masehi. Galen melakukan pembedahan hidup-hidup pada hewan dan menganggap struktur anatomi manusia serupa dengan anatomi anjing. 2. Abad 14-16 Masehi. Para ilmuwan Bologna telah melakukan bedah mayat untuk memahami fungsi organ tubuh. Ahli anatomi yang berperan adalah Mondino Deleuze dan Alessandro Accillini. 3. Abad 16 Masehi. Vesalius menerbitkan gambar anatomi dari hasil perjalanan Leuven hingga Padova dengan cara membedah korban eksekusi gantung. 4. Abad 16 dan 17 Masehi. Para ilmuwan memahami sistem sirkulasi, penemuan katup pada pembuluh balik, aliran darah dari vertikal jantung kiri ke kanan, dan vena hepatika serta penemuan sistem limfatik. Abad 17 dan 18 Masehi. Ilmu anatomi berjaya pada abad ke-17 dan 18. Banyak seniman melakukan pembedahan dan menerbitkan gambarnya untuk uang, dari Michelangelo hingga Rembrandt. Universitas terkemuka membuka jurusan anatomi melalui penggambaran. Semua dokter setuju bahwa ilmu anatomi akan mendukung perkembangan ilmu kedokteran. Pembedahan sangat banyak. Masyarakat Eropa yang tertarik akan ilmu anatomi menuntut ilmu ke Italia. Pembedahan adalah hal yang legal. Hal ini membuat banyak mahasiswa anatomi mengembara berkeliling Eropa. Abad 19 Masehi. Pada abad ke-19, dikembangkan ilmu anatomi mikro yaitu histologi pada manusia dan hewan. Penelitian anatomi berkembang di Inggris sebagai pusatnya. Permintaan akan mayat semakin meningkat. Parlemen Inggris mengeluarkan UU Anatomi 1832 tentang batas-batas hukum untuk penyediaan jenazah. Pembatasan ini membuat pengerjaan sebuah buku teks ilmu anatomi yaitu Gray's Anatomy. Anatomi modern. Penelitian anatomi membantu perkembangan pemahaman pada ilmu-ilmu baru seperti biologi molekuler. Berbagai perkembangan pada alat-alat canggih untuk memahami tubuh manusia, terutama tubuh hidup, yakni melalui alat MRI dan pemindaian CAT. Tahun 1981, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Bedah mayat klinis yang dimaksud adalah tindakan otopsi. Bedah mayat anatomis adalah bedah mayat dalam rangka pendidikan. Sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Fungsi sel: membawa nutrien dan oksigen untuk dimanfaatkan oleh sel sekitar. Tempat terjadinya reaksi kimia dari nutrien dan oksigen untuk menghasilkan energi sel makanan, O2, CO2, H2O, dan energi. Pengeluaran karbon dioksida dan air sebagai hasil dari reaksi kimia. Sintesis protein dan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk struktur sel, pertumbuhan dan fungsi sel. Berproduksi untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak. Kembangbiakan sel.
amitosis, memperbanyak diri secara langsung tanpa tahapan pembelahan prokariotik. Eksempel bakteri. Mitosis, tahapan pembelahan dengan 4 tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis, pembelahan yang terjadi pada organ seks primer atau gonad, baik laki-laki spermatogenesis atau perempuan oogenesis. Jumlah kromosom sebelum meiosis berjumlah 46 atau 23 pasang atau jumlah diploid. Kemudian akan dihasilkan 23 atau haploid. Tahapan mitosis. Profase, fase terlama dalam proses pembelahan. Pada fase ini kromosom-kromosom dari kromatin sentriole bergerak memanjang ke arah yang berlawanan dari inti sel, membran inti sel menghilang dan inti dari inti sel melekat pada kromatid. Metafase. Metafase dimulai di mana kromatid berada pada bidang metafase, bidang ekulator sel dan serat spindel melekat untuk menduplikasi kromosom. Anafase. Kromosom yang berduplikasi memisahkan diri dan spindel memendek dan menarik kromosom tunggal ke arah sentriol. Telofase, fase di mana kromosom mengalami elongasi atau pemanjangan dan terbentuk benang-benang kromatin nukleoli, dan muncul membran inti pada masing-masing kromosom dan spindel menghilang. Struktur sel prokariotik, membran plasma, nukleoid atau berupa DNA dan RNA, sitoplasma yang mengandung ribosom, mesosom, dan kromatofor. Eukariotik, membran inti, sistem endomembran memiliki organel-organel bermembran yakni retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, dan sentriol. Struktur sel prokariotik, dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Membran plasma, tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Sitoplasma, tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim. Berfungsi mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme zat-zat. Mesosom, pada tempat tertentu, membran plasma melapuk ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA. DNA singkatan dari deoksiribonukleik asid, merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA. RNA singkatan dari ribonukleik asid merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Struktur sel. Sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran inti. Eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik memiliki sentriol. Membran plasma.
Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar. Bersifat semi atau selektif permeable. Membran plasma berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti. Sitoplasma terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel nukleus yang berdiameter 10 mikrometer. Nukleus itu sendiri terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam daur hidupnya, sentriol memiliki selia atau flagella. Sentriol hanya dijumpai pada hewan. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Maka disebut sebagai retikulum endoplasma atau disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ribosom tersusun atas RNA, ribosom, dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Lisosom. Lisosom yang terdiri dari kata liso yang artinya pencernaan dan soma yang artinya tumbuh merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat yang masuk dalam sel. Badan mikro. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil. Hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas perioksisom dan gilioksisom. Mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi ATP karena berfungsi untuk respirasi. Mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjang 3 sampai 10 mikrometer. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nanometer. Tabung-tabung kecil tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Mikrofilamen. Mikrofilamen yaitu organel berbentuk benang-benang halus, tipis yang memanjang, tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka dalam pada sel. Diameter mikrofilamen hanya 5 nanometer. Fisiologi jaringan. Yang pertama, jaringan otot. Jaringan otot merupakan kumpulan sel yang secara khusus berfungsi untuk kontraksi dan kekuatan menahan yang terdiri dari yang pertama, otot rangka,
Otot rangka berperan dalam pergerakan. Otot jantung. Otot jantung berperan dalam kontraksi jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, otot polos. Otot polos berperan dalam mengontrol pergerakan pada organ bagian dalam, yaitu saluran cerna, mata, uterus, dan pembuluh darah. Yang kedua, jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi, yang pertama, menerima dan menghantarkan impuls listrik dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh. Yang kedua, pengatur keseimbangan fungsi tubuh seperti kontraksi otot kelenjar dan pengaturan tekanan darah. 3. Jaringan epitel. Jaringan epitel berada di seluruh tubuh. Jaringan epitel terdiri dari lapisan yang selapis disebut simpel, dan lapisan yang dua atau lebih disebut Star-David atau bertingkat. Semua bentuk epitel, baik simpel ataupun Star-David, mempunyai bentuk sel squamosa, yaitu bentuk datar, tipis, dan gepeng, kubus, yaitu ukuran tinggi dan lebar sama, dan kolumnar, yaitu ukuran sel tingginya lebih panjang dari lebar. Fungsi jaringan epitel yang pertama, perlindungan fisik terhadap trauma, radiasi, dehidrasi, zat kimia, misalnya epitel kulit. Yang kedua, absorpsi atau sekresi pencernaan, seperti pada epitel yang melapisi saluran pencernaan. Yang ketiga, epitel yang berada pada kelenjar endokrin dan eksokrin berfungsi mensekresi hormon, cairan, enzim, dan saliva. Yang keempat, epitel yang berada di ginjal berfungsi untuk filtrasi. Yang kelima, pada saluran pernafasan, paru berfungsi untuk difusi. Dan yang terakhir, atau yang keempat, ada jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Jaringan ikat terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat.